Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi ya di channel Anisha P. Siregar. Apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga sehat ya, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur ya untuk menjalani hari-hari kita tiap harinya. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa share kegiatan ke teman-teman semua ya. Teman-teman yang baru mampir, perkenalkan, nama saya Anisha P. Siregar. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki yang usianya itu berdekatan dan hidup di kampung. Salam kenal ya, semoga selalu ada manfaat dan juga inspirasi yang kalian peroleh di setiap video yang saya upload. Teman-teman di rumah, hari ini Ma Adam tuh mau berbagi sama teman-teman semua ya. Bagaimana cara Ma Adam bisa tetap konten meskipun sambil ngurus 3 orang anak. Kemudian saya tanpa asisten rumah tangga juga ya teman-teman. Dan itu saya buat video ini berbagi sama teman-teman semua berujuk dari komentar salah satu teman saya yang bilang, wah hebat ya Ma Adam, anak berbaris 3 masih bisa ngonten gitu kan. Dan beliau juga mendoakan saya sukses, amin, semoga sukses ya. Dan saya doakan buat orang-orang baik yang selalu berdoa untuk saya, semoga kalian juga selalu diberkahi Allah dan sukses juga, amin. Agar urusan konten dan juga pekerjaan rumah tangga masih bisa Ma Adam melakukan, yang pertama Ma Adam itu pastinya harus mengatur jadwal ya teman-teman. Nah, jadi setiap hari itu udah terperinci kayak gitu, jam berapa harus sarapan, jam berapa kasih makan anak, mandikan anak, membersihkan rumah, seperti menyapu, memasak, pokoknya pekerjaan rumah tangga. Jadi itu harus saya jadwalkan, meskipun nggak pas-pas seperti jadwal yang saya buat, setidaknya itu nggak melenceng, jadi saya itu nggak ini ya teman-teman bingung-bingung setelah ini mau ngerjain apa ya, setelah ini mau ngapain ya gitu. Jadi udah saya sketsa duluan apa yang mau saya lakukan agar saya itu tidak keteter ya teman-teman. Apalagi kan kalau untuk ngurusin konten ini, selain kita tag video, kalau tag video kan mungkin tidak ada masalah ya teman-teman, karena sekalian mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sekalian juga tag video. Palingan itu pekerjaannya semakin lama ya, semakin lama sedikit, karena kita itu harus berhenti sebentar untuk memindah-mindahkan tripod atau kamera. Nah, jadi itu nggak ada masalah dalam tag video. Kemudian untuk masalah editing dan dubbing rekaman suara, mungkin itu yang bermasalah. Makanya Ma Adam jadwalkan jam berapa harus edit video, jam berapa harus rekaman suara. Pastinya kalau untuk rekaman suara dan edit itu palingan waktu anak-anak lagi bobo siang ya teman-teman. Terkadang kalau saya memang bener-bener lelah, saya ikutan tidur siang. Namun jarang sekali saya masih bisa tidur siang ikut sama anak-anak. Jadi saya itu ya udah daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah saya lanjut deh editing video dan juga rekaman suara. Jadi seperti itu ya cara saya teman-teman. Selanjutnya untuk tips yang kedua yaitu rajin makan. Ini yang Ma Adam mengalami ya teman-teman. Nah, jadi seringnya saya itu kalau udah lelah, capek, kemudian nanti emosi gitu kan karena perut dalam keadaan kosong. Jadi itu yang harus saya hindari. Oleh karena itu, saya membiasakan diri untuk rajin-rajin makan. Kalau tidak ada cemilan di rumah, setidaknya harus makan nasi ya teman-teman. Dan saya itu kan busui juga. Jadi kalau namanya sarapan atau makan siang itu nasi wajib dalam list makanan saya. Meskipun saya kalau udah makan roti atau cemilan apapun, tetap yang jadi prioritas itu adalah nasi. Jadi sumber tenaga, sumber semangat itu harus dari makanan juga ya teman-teman. Kalau kita semangat pun, tapi kalau asupan gizi, asupan makanan itu tidak terpenuhi, kita tidak bisa beraktivitas ya. Apalagi kita tuh dituntut sebagai ibu rumah tangga yang harus selalu produktif dan juga sehat. Karena kan jantungnya rumah, apa-apa itu ibu ya yang melakukan semuanya. Kalau emaknya, ibunya udah sakit, otomatis semuanya itu terkendala. Jadi untuk mengatasi itu semua, saya harus rajin-rajin makan. Ya meskipun timbangan itu jarang banget bisa naik, karena memang saya itu kan capek, kelelahan, tapi nggak masalah ya teman-teman. Insya Allah
selalu sehat-sehat dan semangat supaya bisa selalu beraktivitas. Untuk teman-teman di rumah, kalau kalian punya anak gitu kan masih kecil-kecil tapi mau mengonten, nggak apa-apa, coba aja dulu ya teman-teman. Tapi pelajari dulu ilmunya sebelum memutuskan untuk mulai konten. Ya intinya tuh harus dimatangkan dulu persiapan di awal supaya nanti nggak stuck di tengah jalan ya teman-teman. Untuk cara yang ketiga yaitu turunkan standar. Nah, di sini maksud standarnya adalah standar kebersihan dan kerapihan rumah ya. Karena kalau tingkat standar kebersihan dan kerapihan rumah tinggi, otomatis yang ada saya makin stres ya teman-teman. Apalagi anak dalam usia 4 tahun, 3 tahun itu dalam fasenya bermain, sedang aktif-aktifnya, karena saat itulah otaknya sedang berkembang ya teman-teman. Rasa ingin tahunya itu tinggi, jadi semua itu dijadikan permainan. Dan untuk arena permainannya juga sama, mau di kamar, di ruang tamu, dan di mana saja yang mereka inginkan, mereka selalu bermain. Otomatis tidak bisa saya batasi atau melarang-larang mereka untuk melakukan apa yang ingin tahu. Palingan saya hanya bisa memantau sambil memperhatikan ya teman-teman. Mana tahu ada yang mereka mainkan tuh yang dalam bahaya atau melompat-lompat. Ya seperti itulah. Kemudian untuk anak perempuan dan lelaki itu beda-beda ya. Kalau seperti anak saya, anak laki-laki itu semuanya aktif-aktif. Alhamdulillah. Mereka aktif, berarti mereka itu sehat. Nah, seperti yang dalam video ini, Bang Adam, dia bolak-balik masuk ke dalam lemari. Biasa itu sama adiknya juga masuk. Terkadang dia suka jahil, adiknya masuk ditutup gitu pintu lemarinya. Nah, itu kan bahaya banget kalau tidak saya pantau. Makanya selalu saya usahakan memantau ya, meskipun sibuk. Apalagi kalau udah suara anak-anak itu diam-diam, saya itu mulai curiga. Apa yang mereka lakukan sehingga tak bersuara? Pasti ada hal aneh yang mereka lakukan sehingga mereka tidak bersuara. Tapi yang kalau memantau dari jauh gitu, pasti mereka dengar-dengar ya suara bisingnya, ributnya. Nah, aman deh kalau udah kedengaran suara mereka. Saya udah aman, berarti mereka masih dalam pantauan, masih bisa dijangkau. Cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu adalah hibur diri. Nah, ini tuh adalah sangat penting banget ya teman-teman. Sebelum saya bisa membuat anak saya bahagia, bisa menyenangkan mereka, itu yang terutama senang dan terhibur adalah diri saya sendiri dulu ya. Biarlah waktu istirahatnya terpotong, karena memang waktunya saat ini saya itu belum bisa berleha-leha, bersantai ria, atau memanjakan diri. Setidaknya mengusahakan diri saya agar tetap happy, agar tetap dalam kewarasan seperti itu ya bahasa emak-emak sekarang. Nah, untuk menghibur diri, cara yang saya lakukan adalah dengan cara beraktivitas sambil berzikir. Jadi waktu saya sedang beraktivitas, saya juga sambil menghidupkan murotal ya teman-teman, atau ceramah, atau apapun yang bisa membuat jiwa saya ini bisa lebih tenang. Nah, gak jarang loh anak-anak itu sering rewel waktu saya lagi berkegiatan. Mereka itu satu pengen inilah, satu pengen inilah. Otomatis jika saya menghayati situasi yang saat ini saya alami, itu membuat saya pusing dan pengen marah-marah rasanya. Tapi berkat murotal yang saya hidupkan, zikir-zikir, istighfar yang saya hidupkan di handphone, itu menjadi alarm pengingat buat saya agar tetap menjaga kewarasan, agar tetap tidak emosi. Nah, itulah cara saya teman-teman, tetap berzikir sambil berkegiatan, doa-doa juga ya teman-teman. Untuk kalian yang non-muslim, pokoknya selalu berdoa, seperti itulah cara saya ya teman-teman agar tetap waras. Kemudian waktu Pak suami pulang nanti di hari weekend, saya selalu mengajak beliau untuk makan di luar, setidaknya untuk jajan Pinomat budget 10.000 atau 15.000 yang murah meriah seperti itu. Pokoknya 5 menit atau 10 menit itu sama beliau aja berdua,
beliau temani saya makan atau minum apapun itu yang saya inginkan saat itu. Terus saya cerita tidak banyak ya, sekedar aja. Yang penting menghibur diri saya, mengobati diri saya, setidaknya seperti memberi reward kecil-kecilan. Teman-teman, itulah beberapa cara yang Ma'adam lakukan dan terapkan di rumah agar urusan rumah tangga dan juga urusan konten masih bisa Ma'adam lakukan secara bersamaan. Meskipun untuk kontennya itu nggak bisa up ya setiap hari, setidaknya Ma'adam itu berusaha konsisten up 2 hari sekali, karena YouTube itu akan membaca ya teman-teman keseriusan kita. Kita itu serius atau tidak sih dari seberapa seringnya kita upload video. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu ya teman-teman untuk berusaha berpositif thinking dan menyemangati diri sendiri. Tiada yang mampu menyemangati kita selain diri kita sendiri ya. Kuncinya seperti itu. Nah, rezeki itu tak selalu tentang uang teman-teman. Anak yang sehat, anak yang aktif, hati yang tenang, keluarga yang harmonis, suami yang baik, suami yang pengertian, itu juga merupakan salah satu rezeki. Jadi, kita harus bisa mensyukuri dan juga menerima apa yang saat ini kita miliki. Insya Allah, dengan bersyukur, Allah itu bakalan beri kenikmatan-kenikmatan berikutnya kepada kita. Terima kasih untuk setia ikuti video Ma'adam sampai akhir. Semoga teman-teman terinspirasi dan juga bisa mengambil manfaatnya. Untuk segala kesalahan atas ucapan dan juga tindakan, Ma'adam mohon maaf banget kepada Allah, Ma'adam mohon ampun. Sampai bertemu ya di video selanjutnya. Assalamualaikum.